Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita urang campur bahasanya rada kepada Sri Lengkah tegak anu musim kuring dihormat PLT Desa Kepala Desa Baru, Ketua BPD sareng merengkenganana, wabil khusus panitia PPKD anu kos katingal sibuk. Alhamdulillah geningan tahapan demi tahapan atos dilaksanakeun kanggo prosesi pilkades di Desa Baru. Alhamdulillah panginten dina Yesaha atau nanti ieu danget ugi ka wakosna lamun bahasa sopra lamun kompanyen ketika mungkin bentuk kompanyen bermacam-macam tergantung hasil kesepakatan dan situasi yang diinginkan oleh semua pihak. Alhamdulillah langkung kepayun ayo urang sadayana nundukkeun manah nundukkeun diri urang ka Allah Subhanahu wa taala anu mana dina saat ieu masih kene dipapari limpahan rahmat ugi ka tiasa ngahadiran ana acara atanapi prosesi tahapan pilkades anu tos baderengse anu sakedap deui bakal ngalaksanakeun pemilihan atanapi pilkades kanggo nangtoskeun pemimpin atanapi kepala desa di Desa Baru. Sholawat sinareng salam mudah-mudahan dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin anu kusim kuring dihormat panginten ka kumahanya visi misi memang pami ninggal gitu disebut teh ceworna atanapi naon gitunya istilahnya tren seorang calon tetapi seorang kandidat politik yang akan menduduki posisi politik, jabatan politik itu tuntutan mungkin baik kapungkur mah sebenarnya visi misi teh seperti itu teh kurang dimengerti, tapi panginten dengan adanya perkembangan zaman sehingga setiap kandidat dituntut harus punya visi dan misi. Ya, panginten alhamdulillah syukuri walaupun visi misi sangat sederhana, nah sebetulnya mah visi misi tak tongkeun ayeuna anu orang intelektual anu intelektual atanapi itu dari panginten kalau ada keinginan duduk di jabatan yang tuntutan untuk mengadakan visi misi sebetulnya ada zaman kiwari atau perah visi misi nya biasa wae ngadondorin Google tapi naroskeun kumari segitu panginten
Satu dan dua ya sedikit. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah dina ieu sanah kami sebagai selaku atau sebagai kandidat yang ikut event dalam hal pencalonan kepala desa telah mengikuti beberapa kriteria atau tahapan. Salah satu kriteria atau tahapan atau persyaratan menjadi calon kepala desa diantaranya harus membuat makalah atau menyampaikan visi misi tentang bagaimana visi misi tentang desa baru akan dikemanakan desa. Mungkin dalam hal ini kami dengan kerendahan hati pada semua pihak, apabila nanti ada pertanyaan, kalaulah belum terjawab mohon maaf, tapi kalau bisa dijawab insya Allah kan kami jawab semuanya, ada. Apabila belum bisa terjawab gitu, kami bisa ditangguhkan. Dengan demikian visi-visi yang kami sodorkan kepada panitia untuk pegangan sebagai kandidat kepala desa Riau Baru, mungkin sebagian sudah membaca, mungkin sebagian yang belum. Namun alangkah baiknya kami mungkin mengenalkan profil pribadi dulu ya, atau nabi biodata. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, biodata kami nama mungkin sudah tahu, tapi kan alangkah lebih baiknya kalau dikemukakan lagi biar ngecek santi manauk kidana sana aringeteun. Nama saya Aceng Rahmat. Dan kebetulan mungkin bapak-bapak dan ibu tahu lah, kalau asli dari Cibuyut cuman mungkin terbawa oleh keluarga dan sekarang berdomisili sesuai dengan KTP masih di Mekaraya, di desa Mekaraya, kecamatan Kersamana, Palikulono, Malangkong, Sudi. Dan insya Allah bisa jadi kepala desa mah pinah hadir lah. Kuan ini ada warna desa berada di mana oke. Insya Allah kali tong hadiwang bisi majarkeun asup apa itu jauh. Namun kalau ada pertanyaan kenapa bisa, mungkin kami ikut event dalam hal ini sesuai dengan undang-undang. Jadi warga negara Indonesia boleh mencalonkan di mana saja. Selanjutnya perlu kami sampaikan, apabila mungkin seliweran gitunya, ada seliweran tentang pribadi kami, kalaulah nanti mungkin ada yang heran dan mungkin ada yang belum. Keluarga kami punya anak 3 dan sementara istri sekarang lagi ya krisis lah. Sementara ini kami status bisa disebut tunggal ya. Kalau terus terang saja nanti jangan-jangan dijadikan black and plan atau kompani hitam. Terus terang diakui, kami akan sampaikan dalam kesempatan ini. Kami status single tapi pernah nikah. Gitu ya. Selanjutnya mungkin visi kami yang akan disampaikan dalam nanti memimpin kepala desa. Visi kami adalah terwujudnya masyarakat desa Riau Baru bersatu untuk menuju merdeka.
Mungkin itu sebagai visi dan perlu kami sampaikan apa arti visi. Mungkin ada yang sudah lebih tahu, mungkin ada yang belum. Arti visi sebetulnya, visi itu merupakan cita-cita, sebetulnya cita-cita atau keinginan atau hal-hal yang diinginkan, yang diidam-idamkan untuk masa depan yang baru. Nah itu visi. Jadi cita-cita kami itu terwujudnya masyarakat yang baru bersatu untuk maju menuju Margotilah. Kenapa kami diakhiri dengan Margotilah? Mungkin tidak usah terlalu jauh, sudah maklum kan kita ini sebagai umat Islam semua. Teknologi atau hidup-hidupnya tidak apa-apa ya, tapi hidupnya namun temu nang ridho Allah, rek kumaha. Itu bagusnya sedayana. Sebab naon lamun cek bahasa ajengan mah urang teh kutika ku Allah ti Allah Allah. Lamun di desa mah beneran ku masyarakat di masyarakat keur di masyarakat. Maka dalam hal ini perlu ada kebersamaan, harus ada satu kesatuan. Nah itulah cita-cita kami. Sebab sangat tidak mungkin akan terlaksana atau lancar pemerintahan desa kalau tidak adanya satu kesatuan. Contoh jangankan nanti pemerintahan desa, tahapan ada pun juga kalau tidak ada kesatuan dalam arti yang disepakati, kesepakatan mau lancar pun. Nah ini salah satu gambaran bahwa satu kesatuan itu kan kesepakatan semua gitu. Selanjutnya visi kami yang tadi telah disampaikan, dan selanjutnya itu misi. Misinya adalah satu, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang amanah dan berwibawa. Dua, meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang agamis. Ketiga, mewujudkan desa yang mandiri. Mungkin dalam hal ini Wilujeng Supik Pak Anit siap tentang dalam hal ini mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang amanah dan berwibawa. Itulah visi, itulah misi kami. Namun dalam hal ini untuk melaksanakan konkret di lapangan ada strategi. Jadi visi-visi itu ada strategi. Strategi itu adalah sebuah langkah konkret dari seorang kepala desa nanti dalam menyelenggarakan prosesi pemerintahan desa, dalam memimpin pemerintahan desa di bidang pemerintahan, di bidang kemasyarakatan, di bidang perekonomian, di bidang agama, banyak dan lain-lain. Strategi kami untuk langkah konkret dalam mewujudkan visi misi adalah satu, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Kedua, meningkatkan pelayanan administrasi kepedesaan. Tiga, meningkatkan dan memberdayakan perangkat desa sampai tingkat RT sesuai dengan tupoksinya. Empat, menghidupkan lahan tidur agar menjadi lahan yang produktif. Mungkin kalau dibahas satu persatu ya panjang sekali lah. Pada kesimpulannya sebetulnya ini mah hanya sebagai prasangka. Padahal kalau lihat di lapangan ada kesalus aku kita desa itu kesalus rekawan deui yang belum masalah kekurangan dan kelebihan itu sifat manusiawi, betul. Coba kan berenang lamun dina menu dahar mah ini teh sudah pasangan kesempurna cekan berenang biasa daging domba daging sapi ganti. Itu berenangnya air alat sebetulnya sudah baik. Hanya mungkin sedikit demi sedikit mah hal biasa.
Tiap pemerintahan juga tidak ada yang akan sempurna. Tiap manusia dalam menjaga apapun tidak akan ada yang sempurna. Itulah. Maka apabila ada pertanyaan, insya Allah akan kami jawab sesuai dengan kapasitas kami. Apabila bisa dijawab mungkin dijawab sekarang, kalau belum bisa ya ditanyakan. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, kami mohon pada semua pihak sesuai dengan arahan tadi BPKD. Saya sangat bersyukur sekali dengan sistem atau teknis kampanye ini tidak jadi jauh untuk menimbulkan gesekan atau hal-hal yang kurang diharapkan oleh masyarakat. Makanya dalam hal ini kami sangat menghargai sekali pada prosesi ini dan pada masyarakat. Hanya mungkin masyarakat sampai tidak antusias begini, kurang antusias. Tapi maklumlah, mungkin banyak keperluan atau apa. Selanjutnya kami mungkin akan memaparkan sedikit apa visi dan misi yang tadi akan kami bahas sedikit. Visi itu adalah cita-cita orangnya, cita-cita kepala desa, cita-cita calon kepala desa. Masa depan kita manakeun. Misi, apa arti misi? Misi adalah langkah-langkah kecil, bentuk atau cara atau upaya bagaimana cara mewujudkan visi tersebut. Nah, itu misinya. Jadi visi mah cita-cita, kembali lagi visi mah cita-cita, misi mah langkah-langkah atau cara-cara atau upaya bagaimana mewujudkan visi tersebut agar bisa tercapai itu misi. Jadi cita-cita kumaha. Nah, misinya langkah-langkah, nah upaya-upaya. Selanjutnya, strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Kenapa dalam visi misi kandidat ada strategi? Strategi itu karena walaupun sebagai akhir daripada visi misi, karena ini kan lembaga organisasi. Jadi strategi itu adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi yang dijabarkan dalam kebijakan dan program. Itulah strategi. Jadi setiap kandidat punya misi, punya misi dan punya strategi. Nah, strategi tersebutlah yang akan melaksanakan atau mengeksekusi visi dan misi kandidat. Karena pemerintah itu kan organisasi pemerintahan. Organisasi itu bebas. Jadi sebagai kandidat atau calon kepala harus punya strategi tentang visi misi, mau organisasi ke masyarakat, mau organisasi apa saja, apalagi ini merupakan organisasi pemerintahan, lembaga formal. Jadi perlu adanya strategi. Selanjutnya mungkin kalau apa ya, jadi gimana, tadi juga bisa dikatakan yang namanya visi misi ya bisa saja hanya mungkin disebut slogan tengok lah, maksudnya slogan tema
kan merenang sebagai pijakan cita-cita kandidat, perilaku kandidat, oh cita-cita gitu. Padahal kalau melihat kenyataan di lapangan mah dages terus aku desa teh gitu. Ngan berenang bisa disebut kandidat oh kabisanya misi-misi nyalawan ya itu. Dalam hal ini kami tidak bisa mengumpulkan secara detil program apa yang sifatnya yang akan dikedepankan sebagai naon gitunya kesunan mah program anu asing kita pemerintahan dia saya teh naon kan lamun ada bertanya dijawab itu saja. So kalau bertanya dijawab, hanya mungkin program yang sifatnya krusial kami tidak punya program yang krusial apa nanti harus itu desa nyari kemana naon gitu paling berenang lamun eta mah cita-cita anu rada aneh mah sugana atuh desa urang teh jadi juara nasional paling enak berenang minimal juara kabupaten juara provinsi juga juara nasional paling enak atuh dari prosesi pemerintah sudah bagus hanya tadi juga sifat manusiawi lah apalagi di sebuah organisasi itu kekurangan dan kelebihan wadah itu saja. Mungkin sebagai pemaparan dan visi-misi bapak-bapak sudah maklum lah maksudnya dibaca daya gitu. Selanjutnya apabila ada yang mau tanya jawab silahkan, pada yang ditulis mangga, pada yang langsung mangga. Demikian pemaparan dari kami. Semoga bapak-bapak dan ibu bertanya ke badi lah gitunya arah tarik geus urang barang arah tarik bubar tuh calon nomor kilo tos aja kena ngarah rilek lah. Demikian pemaparan kami dan apabila ada yang bertanya kami persilahkan. Alhamdulillah mungkin kita sudah mendengar pemaparan visi misi dari calon nomor urut 1. Untuk sesi tanya jawab insya Allah nanti akan dibimbing sama panelis sekretaris PPKD Pak Haji Wawan. Nanti sistem tanya jawabnya diperjelas lagi sama Pak Haji. Aku dan berkata persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kita langsung saja pada permasalahan. Alhamdulillah barusan calon nomor 1 telah memaparkan visi dan misinya. Sekarang Bapak Ibu semuanya selaku audiens diberi kesempatan untuk bertanya, terutama mungkin tadi sudah disampaikan pertama tentang visi. Saya rasa kalau visi itu cita-cita yang setiap orang pasti punya, apalagi ini untuk menduduki jabatan menjadi kepala desa. Kemudian misinya yang 3 saya perjelas kembali, kalau bapak-bapak tidak membaca di sosialisasi kami panitia atau barusan mungkin agak sedikit tidak memperhatikan, visi yang diajukan oleh calon nomor 1 yaitu 1 mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa yang amanah dan berwibawa. Mangga Bapak Ibu ditelaah maksudnya kumaha pada kumaha itu ke maksudnya. Seandainya calon nomor 1 ini terpilih jadi kepala desa Lewo Baru, maka beliau punya misi untuk mencapai cita-cita atau visinya itu adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa yang amanah dan berwibawa. Maka Ibu ditelaah ras di
kinten-kinten aya pertarosan mengenai bab eta taroskeun ka calon mumpung aya kesempatan ayeuna, misalnya tentang kusin dulu diperjelasnya, misalnya tentang aparat desa. Apakah ketika beliau terpilih jadi kepala desa mau bagaimana dengan aparat yang sekarang sedang berjalan? Ya sawai kan, bahkan biasa dijantenkeun komoditas kampanye atau dukungan dari salah satu calon yang menjual kepada para pendukung atau masyarakat iming-iming sok gabung jeung urang, sok jadi tim ses urang, kayak anjir diangkat jadi anu. Itu bisa terjadi. Makanya oleh bapak-bapak ibu-ibu sekarang tolong nanti ditanyakan kepada beliau tentang bagaimana apabila nanti beliau terpilih menjadi kepala desa. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang agamis. Ini juga mohon ditelaah kemudian dipertanyakan. Ketiga, mewujudkan desa yang mandiri. Ini juga silakan ditelaah dan dipertanyakan. Supaya apa? Ini pembelajaran bagi kita semua bahwa kita ini memilih calon yang betul-betul harus visioner, harus punya pandangan ke depan, punya visi, punya strategi, punya misi. Jadi jangan sampai asal duduk saja jadi kepala desa mau bagaimana. Nah itunya. Jadi sekali lagi silakan bapak-bapak untuk bertanya, dan sekali lagi tolong jangan keluar dari apa yang dibahas oleh beliau barusan, terutama menyangkut masalah pribadi. Walaupun beliau tidak diminta tadi, alhamdulillah sudah ada kejujuran, tidak ada dusta di antara kita. Lagu mah itunya tidak ada dusta di antara kita. Jadi beliau sudah mengaku statusnya sekarang bagaimana. Jadi jangan sampai nanti dijadikan kampanye politik oleh pihak lawan. Beliau mengakui sendiri, alhamdulillah, daripada nanti muncul dari pihak-pihak lain mungkin tidak enak. Jadi statusnya begini, kemudian domisili juga bahwa beliau nanti sanggup apabila menjadi kepala desa mau di luar daerah pasti harus ada di lingkungan desa Lewo Baru. Banyak kepala desa Lewo Baru dikalikan ke samanah apa gitu-gitunya. Tapi itu ternyata hal-hal pribadi seperti itu atau sidukikeun kumantena urang begitu terkedah ngorek-ngorek ini permasalahan masalah pribadi seperti itu. Wana roskeun nah status kerja teu kieu eta mah ulah sanesana urang eta mah. Pokona Bapak Ibu sadayana pertarosan fokus kanu tilu misi. Nya kanu tilu misi eta we lah fokuskeun ku urang. Nu menyangkut masalah nu diajarkeun ku calon. Carana Bapak mana ngacungkeun panangan laporan ka simkuring saparkanca ti dieu misalna cepatkeun nami habis si anu misalna di perwakilan mana naroskeunna naon eta anu kahiji engke panitennya tekniknya langsung we diwaler katana ditanggapi ku calon janten ulah ku simkuring moal ngadamel sesi pertanyaan misalna tiluan heula sesi pertama pilih waktu setelah waktu samadi kurang dibatasi waktu sampai 10-15. Biasa dipahami Bapak Ibu sadayana? Mangga pilih aya nu bade naroskeun bade menanggapi kana visi misi anu disebutkeun ku calon nomor 1 di antos ngacung wae bergiliran. Atuh nuhun, mangga. Sok, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simkuring sebagai auden atas nama Hasan Aminuddin, linggih di Neglasari sebagai RW 06. Dina pemaparan misi anu sangat saya sekali. Terwujudnya masyarakat Desa Lewo untuk maju menuju Mondotila. Ini sebagai cita-cita seorang kepala desa untuk maju, dan saya akan bertanya seperti apakah pemimpin yang bisa membawa Desa Lewo Baru menjadi tolak ukur maju dan Mondotila. Dan yang kedua, apa yang Bapak akan laksanakan tatkala Bapak menjadi kepala desa untuk mewujudkan cita-cita Bapak
menjadi desa Lewo Baru yang maju dan Maldotila. Yang pertama di bidang infrastruktur, apa yang akan dilaksanakan. Yang kedua di bidang pendidikan. Yang ketiga di bidang kesenian. Yang keempat di bidang olahraga. Yang kelima di bidang kesehatan. Itu mungkin yang akan dirasakan oleh masyarakat. Nah, yang akan nanti Bapak laksanakan, pasti masyarakat itu bakal bertanya-tanya setelah Bapak menjawab pertanyaan saya. Di dalam jawaban Bapak seperti ini, kok hasilnya beda misalkan. Kalau benar ya mungkin angkat jempol masyarakat kan gitu. Nah, setelah misalkan visi misi ini, misalkan apa yang telah Bapak jawab tidak terlaksana, apa pertanggungjawaban Bapak seandainya visi misi itu tidak terlaksana dalam 1 tahun atau 2 tahun? Begitulah pertanyaan dari saya. Bisa dipahami, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Coba jawabnya. Terima kasih atas pertanyaan Pak RW nomor 06. Pertanyaannya sangat kompleks sekali, sangat komplit. Mungkin kami tidak akan menjawab satu persatu, hanya disimpulkan saja. Insya Allah kami dalam nanti memimpin, kalau ditakdirkan menjadi kepala desa, punya langkah atau cara untuk mensukseskan pemerintahan itu hanya satu kuncinya, kita dibuka ruang komunikasi. Itu saja, gampang. Komunikasi dengan stakeholder, dengan instansi, dengan lembaga, dengan siapa saja yang punya kepentingan. Itu saja dibuka. Karena itu kuncinya. Kalau tidak dibuat komunikasi, akan tersumbat apapun juga. Sekalipun cita-cita setinggi langit, kalau komunikasi tidak dibuka, mustahil akan terlaksana. Hanya bualan, hanya cerita bullshit. Itu pendapat kami. Tinggal dibuka saja tentang infrastruktur, sudah jelas kok. Ada musrenbang, dana berlembaga dana gitu. Bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang apapun juga, itu tinggal dibuka komunikasi. Itu pendapat kami. Mudah-mudahan jawaban ini menjadi puas, dan kalau kurang puas bisa ditanyakan. Itu mungkin, dan kami akan selain daripada komunikasi kan itu perlu infrastruktur. Insya Allah akan kami siapkan infrastruktur untuk menunjang komunikasi antara pemerintahan dengan masyarakat. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Halo Sanesna, pilih air Mana? Dan ngacung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak calon kandidat nomor 1. Saya Lucy dari perwakilan RW 02. Maaf Pak, saya mau mempertanyakan tadi sesuai dengan visi dan misi Bapak, kira-kira strategi-strategi apa saja yang akan Bapak kerjakan nanti apabila Bapak terpilih untuk memajukan Desa Lewo Baru, terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab langsung ya. Terima kasih Ibu perterusannya. Insya Allah mungkin tadi kami dalam visi misi ada strategi
strategi itu adalah merupakan langkah konkret daripada sebagian eksekusi daripada visi misi, yaitu strategi untuk mensejahterakan masyarakat. Sebetulnya pemerintahan desa itu kan panjang tangan daripada pemerintahan atas, itu saja. Tinggal mungkin melaksanakan sesuai dengan aturan atau juklak juknis apa yang diamanatkan dari tingkat atas ke tingkat bawah. Dan jangan lupa tingkat bawah harus memperhatikan apa keluhan atau keinginan masyarakat. Nah, kembali kepada yang tadi, makanya kalau kita dibuka atau punya infrastruktur untuk mengkomunikasikan sesuatu, tidak menutup kemungkinan hal-hal yang sifatnya tersumbat demi kesejahteraan akan terbuka. Jangan sampai, mungkin maaf ya, mungkin kami tidak akan membicarakan terlalu spesifik sebab takut ada yang kurang baik ya. Contoh program-program pemerintah yang sekarang berubul ribu-ribu tapi rupa-rupa, saya juga sangat-sangat maklum di lapangan. Mungkin salah satu itu ya yang dimaksud oleh Ibu, mungkin itu. Sebetulnya Bu, tentang hal itu bukan di Desa Layu Baru saja. Ini terjadi di semua lapisan, di semua pemerintahan, di semua daerah. Pasti banyak yang gimana? Cek ya. Dia mau kurang pantas, tapi cek ya. Nah, kan tadinya wae. Mungkin itu saja salah satu stimulus dari pemerintah demi kesejahteraan, mungkin itu. Nah, dalam hal ini kalau kita, tadi saya yang nomor 3, meningkatkan dan memberdayakan perangkat desa sampai ke tingkat RT sesuai dengan tupoksinya. Nah itu yang bisa kami maksud. Jangan sampai sesuatu hal di lapangan ditongken aparat desa RT RW apa aneh. Aku kudu nama RT itu katalan jumlah penduduk sabaraha, jumlah wajib KTP sabaraha, jumlah ancan uang KTP tapi ini wajib KTP sabaraha. Kudu nama RT katalan begitu kan. Itu idealnya. Eta tanya alhanan dina testing kepala desa anu dulu mah aya. Ketika ditanya jumlah penduduk desa saudara berapa? Kakak berapa? RT itu kudu katalan, RW itu kudu katalan. Idealnya mungkin ya sedikit demi sedikit itulah. Nah, kalau sudah sampai ke arah sana, mungkin hal lain juga akan terperhatikan oleh pemerintahan bawah, apalagi oleh orang desa. Itu kami maka punya strategi meningkatkan dan memberdayakan perangkat desa. Diberdayakan perangkat desa, jangan sampai dicemoohi oleh masyarakat. Itu ya banyak lah, apalagi alam sekarang kan yang namanya kadang keilmuan dengan praktek di lapangan tidak sesuai, kadang begitu. Itu di pemerintahan harus sangat maklumi. Kalaulah kita sudah merasa dekat atau merasa sudah maksimal, walaupun bagaimana mungkin masyarakat juga akan memaklumi. Contoh ya, enak keilmuan dengan praktek, mestinya sarjana S3 oke, asup ka desa kakarama bakal ngadog, insya Allah ngadog. Itu sebab di pemerintahan itu lain. Di pemerintahan itu cara karundah yang disebutkannya dari mulai pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan itu kan sementara di sekolah mah gitu. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, kami sebagai kandidat insya Allah akan kami berdayakan. Bagaimana nih langkah untuk
menanggulangi ini, bagaimana untuk menanggulangi ini, gitu. Dan tadi juga beberapa kali disampaikan infrastrukturnya harus ditunjang, ya. Kalau punya cita-cita demikian, tapi infrastrukturnya tidak ditunjang, itu mah bullshit sebenarnya. Nah, gitu ya. Kan ada infrastruktur, ada suprastruktur. Suprastruktur itu sebagai pelaksana, eksekutif pelaksana atau yang mengeksekusi program. Contoh sebenarnya jauh pelaksanaan proses pilkades ini, ada hal-hal yang sifatnya ke bawah. Dalam sudah disiapkan mah moal hese atuh cek. Contoh ini salah satu contoh. PPKD butuh hak pilih di RT 1 RW 1. Tinggal kontak kudu kukurilingan deui atuh. Paling ketinggal pemula berapa, meninggal berapa, pindah berapa. Itu saja, gampang. Itu salah satu cita-cita kami ingin memberdayakan aparatur sampai tingkat organisasi, termasuk mungkin nanti bisa dibicarakan yang lain-lainnya. Nah, dengan demikian, kalaulah sudah berjalan dengan baik, Bu, insya Allah mungkin akan ada dampaknya terhadap kesejahteraan, ya Bu. Insya Allah, mudah-mudahan. Mungkin pada akhirnya mah itu kan kesejahteraan kan bisa dikatakan abstrak. Kesejahteraan yang bagaimana bisa ada kesejahteraan yang masyarakat. Kesejahteraan masyarakat bisa saja. Wah, anu gitunya. Maaf mungkin gitu kan. Tapi kan sejahtera itu bagaimana? Anu penting yang berenang jangan sampai kita seperti zaman primitif dulu lah. Makanya dengan banyak program pemerintah yang dijadikan stimulus ke masyarakat, mari kita kawal bersama-sama. Kami nanti kalau ditakdirkan sebagai leadership akan insya Allah akan memberdayakan. Wah, kurimah punten-puntennya ayah berenang rekan kami caladak suluk berenang nitip saya mau jadi pemimpin harus gitu simpelnya. Nah gitu, itu cita-cita kami. Mudah-mudahan dengan jawaban ini Ibu khususnya dan semua yang mendengarkan merasa puas dan merasa terjawab walaupun belum merasa puas. Demikian Bu, terima kasih. Ya, selanjutnya yang mau bertanya, masih banyak waktu, masih luang waktu, masih kena segera unek-unek pada ditaruhkan mana? Sok pilih aja di. Saya Pilih di bidang lawas sok. Mangan sedena hadir di aula audiens sedena. Untuk itu atau emang udah Kayak ini. udah mas penjelasan. Kalau tidak ada lagi, mungkin dari kami sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan dengan kami bisa berdiri di depan bapak-bapak dan menyampaikan sepatah kata dua patah kata tentang tong visi misinya gaya deui lah jika jadi bupati dua visi misi itu cuma cita-cita orang we saradea gitu kan berenang di situ kasebut nyakola visi misi teh eta nya mungkin cita-cita orang bersama begitu merasa terketuk hati untuk memajukan desa kita bersama-sama
Selanjutnya mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana kami harapkan berdoalah dengan sungguh pada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita lancar, sukses dalam melaksanakan pilkades ini, tidak ada sesuatu hal yang kurang diinginkan, dan yang terpenting mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana merasa simpati dan nyolok abdi merasa simpati dan mencoblos abdi. Sekali deui mungkin kami sampaikan, kami nama Aceng Rahmat nomor urut 1 dina engke suara ibu-ibu bapak-bapak kade hilap coblos sing leresnya ulah ngajadikeun palangkoh atau napi rusak wartosan sadayana, sebab prosesi demokrasi ini menentukan masa yang akan datang. Mudah-mudahan dengan diiringi atau dilandasi dengan niat yang baik, kita semua mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sakali deui bapak-bapak, ibu-ibu pilih hilap abdi nami Aceng Rahmat nomor urut 1 ke dina surat suara ulah hilap coblosnya nomor 1 ngarah jadi juara kahiji ke jadi pemimpin di desa Rawa Baru. Demikian yang kami sampaikan, semoga bapak-bapak dan ibu-ibu merasa puas dan mohon maaf atas segala hal yang disampaikan yang benarnya itu petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang salah adalah kesalahan kami. Atas perhatian dan doanya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.